Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak ibu yang soleh dan solehah semuanya? Semoga kalian senantiasa sehat dan senantiasa semangat dalam belajar. Alhamdulillah, hari ini kita berjumpa lagi pada pelajaran tematik bersama Bu Fitria. Nah, seperti biasa sebelum belajar, kita harus berdoa terlebih dahulu agar kita mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah lana hikmataka wa ansyur alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita sudah berdoa. Semoga kita diberikan kemudahan dalam menuntut ilmu, juga keberkahan dalam menuntut ilmu. Amin ya rabbal alamin. Untuk kesempatan hari ini, materi yang akan Ibu sampaikan yaitu masih di tema 7, peristiwa dalam kehidupan. Nah, muatan pembelajarannya yaitu pembelajaran PPKN dan bahasa Indonesia. Nah, untuk PPKN kita akan mempelajari keberagaman masyarakat, kemudian untuk bahasa Indonesianya kita akan mempelajari tentang teks narasi. Silakan disimak ya. Yang pertama, kita akan masuk ke materi PPKN mengenai ragam masyarakat Indonesia. Nah, kompetensi dasarnya yaitu 3.3, menelaah keberagaman sosial budaya masyarakat. Keberagaman sosial budaya di Indonesia. Budaya merupakan segala sesuatu yang dihasilkan oleh akal budi manusia. Nah, itu pengertian dari budaya. Adapun faktor-faktor penyebab keberagaman bangsa Indonesia. Yang pertama ada faktor letak geografis negara Indonesia yang dilalui garis khatulistiwa. Kedua, faktor sejarah Indonesia, yaitu adanya percampuran budaya asing. Ketiga, faktor keberagaman kenampakan alam di Indonesia, karena wilayah Indonesia terdiri atas pulau-pulau atau pulaunya banyak di Indonesia ya. Kemudian unsur-unsur kebudayaan. Yang pertama ada kepercayaan, kedua mata pencaharian, ketiga teknologi dan peralatan. Untuk kepercayaan, Indonesia mengakui 6 agama dan juga menjamin kebebasan masyarakat Indonesia untuk memeluk dan beribadah sesuai keyakinan masing-masing. Nah, 6 agamanya kalau kalian masih ingat, kita sudah pernah mempelajarinya, yaitu agama Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Kemudian mata pencaharian. Kenampakan alam yang beragam mempengaruhi keragaman mata pencaharian masyarakat Indonesia. Karena kita memiliki alam yang sangat indah, juga memiliki sumber daya alam yang berlimpah, maka itu akan mempengaruhi mata pencahariannya. Ya. Teknologi dan peralatan. Nah, perkembangan teknologi dan peralatan di Indonesia merupakan hasil kreativitas masyarakat yang disesuaikan dengan budaya setempat. Selanjutnya, yaitu kesenian. Nah, kemudian ada pengetahuan dan bahasa daerah. Kesenian adalah hasil ciptaan manusia yang berkembang dan disesuaikan dengan budaya masing-masing. Kemudian pengetahuan. Masyarakat menggunakan ilmu pengetahuan sebagai suatu cara untuk mengatasi berbagai kesulitan dalam hidupnya. Kemudian bahasa daerah, yaitu sarana komunikasi yang digunakan oleh masyarakat di suatu daerah. Nah, jadi keragaman unsur budaya tersebut lahir karena adanya berbagai faktor seperti faktor biologis atau keturunan, ras, suku, kemudian geografis, adanya keadaan alam di Indonesia, dan historis atau sejarah atau masa lampau, serta keterbukaan terhadap pihak luar. Bhinneka Tunggal Ika dalam hidup bermasyarakat. Nah, keberagaman masyarakat yang ada di lingkungan sekitar hendaknya disikapi dengan menerapkan hidup rukun dalam kehidupan sehari-hari. Dalam pelaksanaannya, setiap individu masyarakat harus saling menghormati dan juga menghargai. Nah, contohnya di sini ada saat membantu korban bencana alam dan kerja bakti membersihkan lingkungan. Kita harus bekerja sama meskipun berbeda suku, agama, daerah, dan lain sebagainya. Dengan demikian, kita telah menerapkan semangat
Bhinneka Tunggal Ika, atau walaupun berbeda-beda tetap satu jua. Nah, berikut adalah upaya-upaya pengembangan dan pelestarian kebudayaan nasional. Pertama, adanya peristiwa Sumpah Pemuda yang mengajarkan kita untuk melihat perbedaan yang ada sebagai pengikat bangsa dan untuk pemecah persatuan. Kemudian, oleh sebab itu, sebagai warga negara, kita memiliki tugas dan tanggung jawab untuk mempertahankan kemerdekaan dan persatuan dalam keberagaman tersebut. Nah, kita dapat mengembangkan sikap-sikap dan melestarikan budaya dengan melakukan hal-hal berikut. Yang pertama, kita bisa melakukan berteman dengan siapa saja tanpa membeda-bedakan suku, ras, dan agama. Kedua, menerima dan menghargai keberagaman suku, bangsa, budaya, adat istiadat, dan agama orang lain. Ketiga, tidak merasa kebudayaan dan kebiasaan suku budaya sendiri lebih baik daripada suku budaya lain. Keempat, ikut hadir dalam menyaksikan pentas kesenian daerah. Kelima, turut serta mengembangkan dan melestarikan budaya daerah di Indonesia. Nah, ini adalah sikap-sikap untuk melestarikan budaya ya Indonesia tentunya. Kemudian kita beralih ke nilai-nilai luhur Pancasila yang berkembang di masyarakat. Nah, Pancasila memiliki beberapa fungsi dan kedudukan dalam masyarakat Indonesia, yaitu yang pertama, Pancasila sebagai dasar negara. Artinya, Pancasila sebagai sumber dan dasar segala aturan hukum atau perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Yang kedua, Pancasila sebagai pandangan hidup dan ideologi bangsa. Artinya apa? Artinya bahwa Pancasila merupakan sistem nilai yang ideal dan diyakini keberadaannya untuk diwujudkan dalam kehidupan bermasyarakat sebagai pemersatu bangsa. Selanjutnya, Pancasila sebagai kepribadian bangsa. Artinya, Pancasila memberikan corak dan ciri khas yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa lain. Nah, dengan fungsi dan kedudukan Pancasila dalam masyarakat tersebut, nilai-nilai luhur Pancasila menjadi landasan hidup bermasyarakat di Indonesia. Nah, hal tersebut diperlihatkan dengan berkembangnya budaya khas bangsa Indonesia, yaitu apa? Nah, di sini ada budaya Indonesia itu sering melakukan namanya gotong royong, kemudian bermusyawarah, ya tadi gotong royong, kemudian bermusyawarah, dan ini adalah toleransi. Nah, karena Indonesia memiliki keberagaman yang begitu banyak, jadi kita harus hidup bertoleransi. Seperti itu. Ini yang berkembang di Indonesia. Nah, cara menyikapi perbedaan dan keberagaman di lingkungan sekolah. Nah, di sekolah juga banyak keragamannya ya. Nah, keberagaman individu tersebut perlu disikapi dengan bijak agar tercipta kerukunan sesuai dengan semboyan Pancasila, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Nah, berikut sikap yang dapat dilakukan untuk menjaga kerukunan dalam keberagaman di sekolah. Yang pertama, yaitu menerima perbedaan pendapat teman saat diskusi. Nah, tentu di sekolah kita pernah melakukan diskusi. Nah, kita harus menerima atau menghargai pendapat teman kita saat berdiskusi. Yang kedua, tidak mengucilkan teman yang memiliki kebiasaan atau sifat tertentu. Ketiga, menjenguk teman yang sedang sakit. Tentu kalian pernah ya melakukan hal ini. 4. Meminjamkan peralatan sekolah kepada teman. Kelima, melerai ya atau memisahkan dan saling mengingatkan saat ada teman yang berselisih pendapat. Seperti itu. Ini adalah cara menyikapi perbedaan dalam keberagaman di lingkungan sekolah. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang meneladani sikap para pahlawan bangsa. Nah, cita-cita kemerdekaan telah mempersatukan tokoh-tokoh kemerdekaan meskipun mereka memiliki suku, ras, agama, dan budaya yang beragam. Nah, para pahlawan yang berjuang untuk kemerdekaan Indonesia itu bukan hanya dari satu daerah, tapi dari seluruh wilayah di Indonesia yang tentu memiliki suku, ras, agama yang berbeda-beda. Kemudian oleh sebab itu, sudah sepatutnya sebagai warga negara kita menjaga dan mengisi kemerdekaan ini dengan berbagai hal positif yang berguna bagi bangsa dan negara ke depannya. Nah, berikut sikap kepahlawanan yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada berani, gigih, rela berkorban, berjiwa besar. Berani yaitu sikap tidak takut atau gentar dalam menghadapi bahaya, kesulitan, ataupun tantangan untuk memperjuangkan kebaikan. Kedua, ada gigih, yaitu sikap
tetap teguh pada pendirian atau pikiran meskipun menghadapi banyak rintangan serta tidak mudah putus asa meskipun mendapat kegagalan hingga tujuan yang dicita-citakan dapat tercapai. Nah, sikap gigih ini patut kita teladani, ya, khususnya kalian yang memiliki cita-cita dan ingin meraihnya. Kalian harus gigih, ya, harus teguh, harus pantang menyerah, ya, tidak mudah putus asa untuk mencapai cita-cita kalian. Kemudian, rela berkorban, yaitu sikap ikhlas hati memberikan sesuatu yang dimiliki untuk orang lain, tidak mementingkan diri sendiri atau tidak egois. Selanjutnya, yaitu berjiwa besar. Sikap mau menerima segala kritik, perbedaan hingga kekalahan dengan lapang dada, serta mau mengakui kesalahan dan memperbaiki kesalahan tersebut dengan penuh tanggung jawab. Nah, itu adalah sikap berjiwa besar, ya. Jadi mau berlapang dada atas kritik maupun mengakui kesalahan yang kalian perbuat, ya. Nah, selanjutnya kita beralih ke materi bahasa Indonesia, ya, yang tadi adalah materi PPKN mengenai keberagaman masyarakat Indonesia hingga beberapa sikap yang patut kita teladani dalam kehidupan sehari-hari dari perjuangan para pahlawan, ya. Sekarang muatan bahasa Indonesia, kompetensi dasarnya 3.5, yaitu menggali informasi penting dari teks narasi sejarah yang disajikan secara lisan atau tulis menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Kita perhatikan, ya. Nah, mencari informasi penting dalam teks narasi sejarah. Apa itu teks narasi sejarah? Teks narasi sejarah adalah teks yang berisi tentang cerita peristiwa sejarah yang terjadi pada masa lampau. Nah, peristiwa tersebut disampaikan berdasarkan fakta yang terjadi dan disampaikan dalam bentuk narasi atau urutan cerita. Melalui teks narasi sejarah, kamu dapat mengetahui berbagai peristiwa sejarah yang pernah terjadi di Indonesia ataupun di negara lain. Teks narasi yang dibaca dapat dibuat ulasan sebagai penilaian terhadap suatu karya. Ulasan yang baik memuat judul teks, bagian yang paling menarik, dan informasi penting, pandangan pengulas tentang teks. Untuk mengetahui seluruh informasi peristiwa sejarah tersebut, kamu dapat mencermati dan menggali isi teks dengan berbagai cara seperti menjawab pertanyaan-pertanyaan yang disajikan. Mengelompokkan informasi teks narasi sejarah. Kita dapat mengelompokkan informasi tersebut menggunakan kata tanya yang dikenal dengan istilah 5W1H. Apa itu 5W1H? Yang pertama ada apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Atau disebut what, where, when, who, why, how. Apa? Digunakan untuk menanyakan nama atau jenis peristiwa yang terjadi dalam teks. Nah, ini sudah pernah kita bahas pada tema sebelumnya tentang kalimat tanya. Kemudian yang kedua, di mana atau where. Digunakan untuk menanyakan tempat berlangsungnya peristiwa dalam teks. Kemudian kapan atau when. Digunakan untuk menanyakan waktu terjadinya peristiwa dalam teks. Kemudian siapa atau who digunakan untuk menanyakan tokoh atau pelaku yang terlibat dalam peristiwa yang terjadi dalam teks. Mengapa atau why digunakan untuk menanyakan penyebab atau alasan terjadinya peristiwa dalam teks. Kemudian bagaimana atau how digunakan untuk menanyakan cara atau keadaan saat terjadinya peristiwa dalam teks. Nah, itu dikenal sebagai istilah 5W1H. 5W-nya ada what, where, when, who, why. Nah, 1H-nya adalah how. Seperti itu, ya. Menggali informasi teks narasi sejarah secara lisan. Nah, untuk menggali informasi dari teks lisan, kamu perlu mendengarkan teks yang dibacakan dengan seksama. Kemudian, catatlah informasi penting dari teks, seperti nama peristiwa, tokoh, tempat, dan penyebab terjadinya peristiwa. Dengan mencatatnya, kamu dapat membaca kembali dan mengingat semua informasi penting yang telah kamu dengar. Kamu juga dapat menjawab pertanyaan yang disajikan sesuai dengan isi teks yang telah kamu dengar. Nah, itu cara kita untuk menggali informasi teks narasi sejarah secara lisan. Nah, tadi yang pertama kalian perlu mencatat informasinya. Informasi penting, ya, mulai dari nama peristiwa, tokohnya, tempatnya, kemudian
penyebab terjadinya peristiwa tersebut. Nah, kalau sudah dicatat, nanti kalian bisa membaca kembali sehingga kalian tahu isi dari peristiwa tersebut itu apa. Kemudian, menjelaskan kembali isi teks narasi sejarah. Untuk menjelaskan kembali isi teks, kamu perlu membaca teks secara keseluruhan dengan seksama. Setelah itu, galilah informasi penting dari teks tersebut dengan cara mengelompokkannya. Kelompokkan isi teks tersebut menggunakan kata tanya yang tadi, 5W1H, yang telah kamu pelajari sebelumnya. Ya, yang tadi sudah Ibu jelaskan. Ada what, when, why, where, dan who, kemudian how. Ya. Tuliskan kembali informasi tersebut ke dalam paragraf singkat menggunakan bahasamu sendiri. Nah, pastikan informasi yang kamu tuliskan sesuai dengan urutan peristiwa. Nah, tadi setelah kalian membuat istilahnya ringkasan atau urutan kejadian, ya, mulai dari nama peristiwanya, tokohnya, kemudian penyebab peristiwa tersebut terjadi, kalian urutkan, kalian tulis. Nah, baru nanti kalian bisa baca kembali, kemudian kalian rangkum menggunakan bahasa kalian sehingga kalian bisa menceritakan kembali isi teks narasi tersebut. Kemudian kita pelajari sekarang mengidentifikasi ide pokok dan kosakata tidak baku berdasarkan teks. Nah, sudah selalu dan pernah kita bahas mengenai ide pokok. Ya, Ibu ingatkan kembali, ide pokok adalah pokok permasalahan yang ada di dalam sebuah teks. Nah, langkah-langkah menentukan ide pokok adalah sebagai berikut. Yang pertama, membaca teks secara utuh dengan seksama. Jadi dibaca keseluruhan dulu. Kemudian yang kedua, memahami topik dari teks tersebut. Yang ketiga, memahami isi dan hubungan antar kalimat dalam setiap paragraf. Keempat, menentukan kalimat utama pada setiap paragraf. Kelima, mencatat hal-hal penting dalam setiap paragraf. Selanjutnya, jika belum memahami isi teks, bacalah teks tersebut secara berulang sampai kalian paham. Kemudian dibuat tadi urutannya, mulai dari dibaca, kemudian memahami topiknya, isinya, kemudian menentukan kalimat utama dan mencatat hal-hal penting. Ya, itu mengidentifikasi ide pokok. Nah, berikut adalah contoh kata baku dan tidak baku ya. Ini beberapa contoh saja. Yang pertama bisa kalian lihat di kolom sebelah kiri ini adalah kata baku dan di sini adalah tidak baku. Nah, untuk kata baku yang seharusnya, kata baku itu yang seharusnya ditulis atau ya, adalah apotek. Nah, yang tidak bakunya apotik. Kemudian kata bakunya seharusnya fitnah. Jadi fitnah dari menggunakan huruf F berubah menjadi P. Itu yang tidak baku berarti yang seharusnya tidak digunakan seperti itu ya. Kemudian silakan. Itu baku. Nah, kata tidak bakunya silahkan. Kemudian nasihat. Nah, tidak bakunya nasehat. Dan seterusnya sampai bawah. Kalian bisa perhatikan di layar dan bisa dipelajari ya. Ini beberapa contoh saja Ibu berikan, semoga kalian memahaminya, perbedaan antara kata baku dan tidak baku, ya. Selanjutnya yaitu mengidentifikasi surat undangan. Nah, tadi tentang teks narasi sejarah, sekarang kita beralih ke materi mengidentifikasi surat undangan. Nah, kalau kalian pernah dengar atau pernah melihat tentang surat undangan, nah, di sini surat undangan merupakan surat yang berisi pemberitahuan dan permintaan kesediaan seseorang untuk menghadiri suatu acara atau kegiatan. Nah, surat undangan itu dibagi menjadi 3 jenis. Ada surat undangan resmi, setengah resmi, dan tidak resmi. Kita pelajari satu persatu ya. Nah, berikut contoh surat undangan. Ada tadi surat undangan resmi, yaitu undangan yang digunakan untuk lembaga atau instansi resmi. Undangan resmi umumnya ditulis dengan bahasa resmi atau baku, ya. Bahasa resmi dan baku misalnya undangan dari Kementerian Negara atau pemerintah daerah. Nah, ini contohnya di samping ya. Kalian bisa perhatikan, ini resmi. Kemudian selanjutnya, undangan setengah resmi, yaitu undangan yang dibuat oleh perorangan ditujukan kepada instansi atau organisasi. Misalnya, undangan rapat RT, Karang Taruna, sepak bola, kemudian undangan pentas seni, dan lain sebagainya. Nah, berikut contohnya ya, seperti ini. Nah, selanjutnya yaitu undangan tidak resmi. Undangan yang mengatasnamakan pribadi yang ditujukan kepada orang lain untuk menginformasikan kegiatan pribadi orang tersebut. Nah, misalnya undangan acara akikah anak, kemudian undangan ulang tahun, dan sebagainya. Di sini
kalian bisa perhatikan ada contoh undangannya ya, seperti ini. Kemudian kita akan pelajari unsur-unsur dalam surat resmi atau undangan resmi. Kalau yang tadi setengah resmi, kemudian tidak resmi, itu lebih sederhana. Ya, kalau yang resmi biasanya dia ada ketentuannya. Nah, berikut unsur-unsur atau bagian-bagian yang harus ada dalam surat resmi. Yang pertama ada kop surat. Nah, di sini berisi identitas instansi pengirim surat beserta alamat lengkapnya. Kedua, ada tanggal suratnya, yaitu menunjukkan keterangan waktu dan tempat dibuatnya surat. Ketiga, ada nomor, lampiran, dan perihal surat. Nah, ini berisi nomor dikeluarkannya surat oleh instansi pengirim surat dan keterangan singkat mengenai maksud surat tersebut dibuat, ya. Kemudian ada alamat tujuan, ini berisi identitas penerima surat. Nah, salam pembuka itu salam pengirim surat sekaligus pembuka surat. Kemudian ada isi surat, yaitu pesan yang ingin disampaikan pengirim surat. Kemudian ada salam penutupnya, itu salam untuk mengakhiri surat. Nah, kemudian ada nama pengirimnya, identitas pengirim surat tentunya ya. Nah, berikut contoh undangan atau surat undangan resmi beserta unsur-unsur penyusunnya ya, bisa kalian perhatikan. Nah, kop surat itu terletak di paling atas ya. Kalau kalian bisa perhatikan, kalau ada surat resmi itu di paling atas, ini namanya kop surat. Kemudian ada tanggal suratnya, ya, dibuat pada tanggal berapa surat tersebut. Nah, di sini ada nomor lampiran dan perihal surat. Nah, ini nomor suratnya, nomor dibuatnya surat. Ya. Sudah berapa kali dibuat suratnya ya? Ini ada 15 kali, berarti ini yang ke-15. Kemudian tahun 2017. Nah, itu tadi ya nomor surat, angka 15 biasanya menunjukkan banyaknya surat itu dibuat ya, keberapa. Kemudian U itu biasanya menunjukkan kodenya, kemudian ada tahunnya. Ada juga yang biasanya menyebutkan bulannya ya, atau tanggal. Kemudian ada di sini lampiran jika ada. Kalau tidak ada maka seperti pada gambar itu diberi tanda strip. Dan selanjutnya ada alamat tujuan. Nah, biasanya ditandai dengan kalimat YTH. YTH ini berarti yang terhormat. Seluruh siswa SD Erlangga di Jakarta. Ini alamatnya. Alamat tujuan. Kita mau berikan ke siapa surat undangannya dituliskan ya. Kemudian ada salam pembuka. Nah, di sini dengan hormat. Atau bisa juga Assalamualaikum, atau biasanya paling sering atau paling umum itu dengan hormat ya. Baru di sini isi suratnya. Nah, isi suratnya itu dijelaskan maksud dari pembuatan surat undangan tersebut itu untuk apa. Mengadakan apa? Di sini adalah pameran seni ya, dilaksanakan pada waktunya kapan ya. Seperti itu, tempatnya di mana dan lain sebagainya. Kemudian di sini ada salam penutup. Nah, dengan hormat kami. Baru nama pengirimnya atau identitas pengirimnya dicantumkan. Ini adalah unsur-unsur yang terdapat dalam undangan atau dalam surat resmi ya. Bisa kalian perhatikan dengan seksama. Nah, nanti kalau kalian ingin membuat surat resmi, ya harus ada unsur-unsur seperti ini ya. Nah, alhamdulillah materi yang Ibu sampaikan sudah selesai. Terima kasih atas perhatian kalian. Semoga apa yang Ibu sampaikan ini dapat bermanfaat untuk kalian dan dapat kalian pahami. Nah, untuk menambah keberkahan kita hari ini dalam menuntut ilmu, kita berdoa sesudah belajar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ibu akhiri, anak-anak sholih dan sholihah, sampai berjumpa di pertemuan berikutnya. Semoga kalian sehat selalu dan selalu semangat. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.